Ini adalah golongan orang-orang yang pengajuan pinjaman online itu selalu ditolak. Nah, ada beberapa hal yang mungkin membuat apa ya teman-teman ya, kalau misalnya tahu nggak sih kalian kalau misalnya ada orang itu yang ketika telat bayar, gagal bayar, itu selalu ditolak tuh, pinjaman mereka itu selalu ditolak. Kalian tahu nggak orang-orang seperti apa seperti ini? Oke, jadi banyak yang salah duga bahwa kalau orang yang tidak pernah ngutang itu udah pasti pinjamannya diterima. Ini salah besar, karena iya, orang-orang yang justru nggak pernah ngutang itu juga justru malah tidak ada penilaian sama sekali, tidak bisa diketahui dan juga bahkan tidak bisa dilacak. Tidak bisa dilacak ini maksudnya bagaimana? Ya tidak bisa diketahui apakah orang ini ke depannya bakal bisa bayar utangnya atau tidak. Ke depannya orang ini track record-nya itu bagaimana gitu ya? Apakah justru nanti akan bermasalah? Nah, itu membuat ya bisa jadi dijadiin salah satu hal yang membuat nasabah itu bilang nasabah. Pinjol itu bilang bahwa orang ini tidak layak untuk diberikan pinjaman. Nah, jadi teman-teman, ini kebanyakan orang salah persepsi di situ ya. Terus kemudian itu yang pertama ya. Yang kedua udah pasti teman-teman mempunyai track record buruk ketika teman-teman pernah mengajukan pinjaman online. Ya salah satunya adalah mungkin teman-teman telat gitu ya, telat bayar. Terus kemudian teman-teman itu habis pinjam, habis lunasin, bayarnya kecepatan, terus kemudian teman-teman pinjam lagi, itu juga menjadi salah satu faktor penilaian bahwa kalian tidak akan di-approve ya, kemungkinan kecil akan di-approve. Atau teman-teman itu punya permasalahan di slip OJK kalian itu nilainya jelek meskipun belum ada tanggungan ya, atau mungkin teman-teman masih ada tanggungan, masih ada pinjaman tertentu, itu juga tidak akan diterima ya. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah saya yakin sih teman-teman kalau orang-orang yang kalau orang-orang yang lagi galbay, lagi telat bayar, pasti mereka pikirannya mereka pasti akan ditolak sih, nggak mungkin mereka akan diterima. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa kok orang yang tidak pernah punya riwayat hutang malah ditolak? Nah, satu lagi nih penting juga nih, apalagi ini berhubungan dengan pinjol. Orang-orang yang bayarnya rutin, kenapa kok ditolak? Ya, padahal baru pinjam sekali dan ya kok tiba-tiba ditolak lagi gitu. Nah, biasanya itu karena mungkin jarak antara pinjaman pertama dan kedua terlalu dekat atau terlalu jauh. Itu juga bisa menjadi faktor penilaian juga, teman-teman. Dan mungkin juga kalian punya keluarga yang alamatnya sama, di mana keluarga kalian itu ada yang gagal bayar dan memang secara kredit poinnya, kredit skornya itu jelek banget, itu juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi. Tapi sekali lagi itu semua juga tergantung bagi lembaga-lembaga peminjaman online-nya, ya. Jadi emang sepenuhnya adalah wewenang dari si pinjolnya. Kita hanya menduga-duga aja dan kita juga sebenarnya tidak tahu pasti karena kembali lagi itulah hak mereka yang menentukan apakah kalian akan diterima atau tidak. Ya mungkin sebatas itu aja yang harus kita pahami. Tapi sebelum kita melalui pinjam-meminjam, teman-teman harus renungkan baik-baik apakah bijak ketika kita mengajukan pinjaman online, apakah layak kita mengajukan pinjaman online, apakah tidak berbahaya kita mengajukan pinjaman online, apakah kita sanggup ke depannya menanggung segala resikonya. Itu harus dipikirkan baik-baik. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.